di channel Rifki Rahman. Sebenarnya ngapain cerita-cerita libat. Let's go. Hai, gue Rifki. Dan ini adalah video pertama di channel Rifki Rahman. Sebenarnya ini bukan channel shut up. Come on bro, come on guys. Hai, gue Rifki. Dan kamu adalah siapa, Rifki? Saya adalah seorang content creator. Oke, semangat. Hai, gue Rifki. Kelamaan. Hai, gue Rifki. Dan ini adalah video pertama gue sebagai content creator pemula di channel pribadi gue. Jujur, ini merupakan pertama kalinya gue dengan yakin berani untuk melawan rasa takut gue untuk memulai, dan bukan cuma memulai untuk bikin video atau konten, tapi bener-bener fokus, komitmen, dan konsisten, dan paling penting adalah gue berkomitmen untuk disiplin, untuk terus upload. Selama ini sebagai content creator abal-abal yang mungkin bisa dibilang pemula, dari gue SMP, dari gue SMA, gue sering banget bikin channel YouTube, bikin video yang niche-nya coba-coba, sekali habis itu hapus karena malu. Sekali buat ditonton sama keluarga dikit, sama keluarga deket, sama nenek gue misalkan, gue langsung takut, langsung hapus, langsung malu, langsung gak bikin konten lagi. Dan gue pikir rasa takut ini adalah akumulasi atau kumpulan efek yang terjadi karena gue dari dulu mungkin ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Gue pengen terlihat gue itu hebat di mata orang lain. Bahkan sampai saat ini gue sering banget ketika ketemu orang baru gue pengen nampilin diri gue yang terbaik. Ya itu wajar dan manusiawi sih sebenarnya. Tapi gue tuh kayak jaim atau jaga image, atau rasanya kayak gue merasa gue itu harus sempurna di mata orang lain. Dan diri gue yang saat ini, dalam hati ini gue menyangkal kalau gue tuh gak mau dalam tuntutan orang. Gue udah berhenti di tuntutan orang. Gue gak mau bertindak, berlaku, dan bersifat atau apapun itu karena orang lain. Karena orang lain nyuruh gue untuk itu. Gue gak mau. Gue pengen ini karena kesadaran gue ngelakuin ini karena diri gue sendiri. Dan ya, that's all. Mungkin kalau mau ngenalin diri gue ke kalian, gue Rifki Rahman. Gue pikir nama Rifki Rahman itu unik dan berbeda dari lahir. Karena dulu di TK gue, di SD gue, di SMP malah, ya sampai SD lah, nama Rifki Rahman itu gak ada di satu sekolah gue, di seangkatan. Dan gue pikir gue unik sendiri, gue beda sendiri ketika orang manggil nama Rifki, dan itu cuma gue, Rifki Rahman. Dan ketika gue beranjak SMA, ketika gue beranjak kuliah, gue menyadari ternyata nama Rifki Rahman adalah nama yang pasaran juga gitu. Ternyata banyak yang namanya Rifki. Ketika lihat di internet nama Rifki Rahman ternyata banyak banget. Apa gue narsis? Apakah gue ingin sesuatu yang spesial? Mungkin iya, bisa dibilang gitu. Gue jujur, gue pengen tampil berbeda. Gue memandang diri gue kalau diri gue adalah legenda. Gue pengen diri gue itu diingat. Jadi gue hidup ke dunia ini bukan cuma seorang Muhammad Rifki Rahman, pernah lahir ini, warga negara Indonesia, udah segitu aja. Wah, lahir dan meninggalnya itu cuma jadi angka gitu, cuma jadi angka di data pemerintah, cuma jadi angka. Kalian ngerti gak sih? Ketika nama seseorang itu jadi angka sama jadi nama tuh beda. Kasih contoh, misalkan kalian pasti sering dengar kan, 30 orang mahasiswa Indonesia berhasil memenangkan kejuaraan di Belanda misalkan. 30 orang tuh 30. Jadi 30. Oke, bedanya nih satu lagi. Rifki Rahman memenangkan ajang UFC di tingkat internasional dan masuk Hall of Fame. Itu nama gitu. Itu adalah nama. Jadi
orang ingatnya, maksudnya dunia mengingatnya sebagai nama. Tapi ujung-ujungnya kan kalian bisa bilang lah, bang, kan lu akan segera dilupakan, baik cepat ataupun lambat lu pasti akan dilupakan. Tapi menurut gua, ketika lu punya warisan, ketika lu punya nilai, ketika lu punya value, ketika lu punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada dunia, bukan dipersembahkan kepada dunia, ketika lu memberikan manfaat bagi dunia, nama lu akan dikenang sepanjang masa. Contoh deh, 100 orang paling bermanfaat di dunia. Ada nabi namanya Nabi Muhammad, itu nabi gua. Ya, nabi kalian pasti beda-beda atau sama, nggak apa-apa. Tapi beliau itu diingat sepanjang masa, bahkan sampai saat ini. Padahal beliau lahir itu dari zaman dulu kala, wafat zaman dulu kala, udah lama banget. Tapi value-nya atau nilainya, yaitu Islam, itu masih diingat sampai sekarang. Dan itu adalah suatu warisan, suatu manfaat yang diberikan oleh beliau, ya oke, melalui beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dunia. Makanya namanya selalu diingat sepanjang masa. Ya nggak usah muluk-muluk sekeren Nabi Muhammad, atlet-atlet atau artis-artis atau ya sekelas orang-orang hebat yang di sekeliling kalian, yang kalian tahu di internet atau di mana, di televisi. Kalian pasti sering lihat kalau orang-orang ini tuh dia melakukan sesuatu hal yang memberi manfaat kepada sekitarnya, kepada lingkungannya, kepada negaranya, kepada agamanya atau apapun itu, yang itu memberi manfaat dan kemudian namanya akan diingat. Mungkin itu tujuan gue sih. Gue baca skrip dikit. Aduh, sebenarnya gue dari kecil suka banget ngedirect tim, nge-lead atau mimpin sebuah tim dalam pembuatan konten video. Rifki yang kecil itu dulu suka banget minta bantuan pada sepupu-sepupunya, teman-teman, saudara-saudaranya, bahkan sampai pembantu atau ART sepupunya gitu kan, untuk ngebikin trailer film ataupun hal-hal lain. Gue juga pernah nyoba visual effect yang template. Ada nama aplikasinya FX Guru, dulu itu populer banget. Dan walau kadang nggak jelas gitu kan, mau nyoba-nyoba, namanya bocah ketika dulu itu kan zaman-zamannya game, zaman-zamannya online gitu kan, tiba-tiba ada aplikasi ngedit efek gitu, seru. Nah selain itu dulu waktu bapak gue lagi jaya-jayanya, dan alhamdulillah pas masih kecil gue bisa minjem iPad bapak gue untuk bikin trailer ala-ala, ada aplikasi namanya iMovie, kalau nggak salah kayaknya masih sekarang masih ada deh. Itu dia bikin trailer gitu, dan ya udah gue bikin tuh waktu gue masih kecil. Artisnya ya sama, keluarga gue juga, teman gue. Dibayar nggak? Ya jelas dibayar lah, pakai makasih. Nah, jadi dari kecil gue suka banget dan punya ketertarikan di dunia directing film. Gue sering mengkomandoi orang-orang untuk bikin konten. Dan ketika masa-masa YouTuber keren kayak Bang Edozel, Tim Tuan, Chandra Liao beserta timnya, yang dulu kan pakai Vine dan lain-lain ya, tapi ada youtuber zaman youtuber legenda lah sekarang yang bikin YouTube Rewind dan lain-lain. Rifki kecil saat itu bermimpi untuk menjadi youtuber. Aneh emang kenapa gue jadi youtuber. Mungkin bukan mimpi, tapi keinginan untuk dikenal orang, mungkin dikenal melalui karya. Itu yang gue pengen mungkin di Rifki kecil saat itu. Komunikasinya itu sih mungkin ya. Dan di saat ekonomi lagi turun,
dan iPad bapak gue dijual pas SMP, gue mulai ngerekam pakai HP emak gue, minjem, ngedit pakai KineMaster, dan mencoba beragam niche, mulai dari gameplay, terus infografi, dan review buku. Semua gue coba pada akhirnya dan berhenti di jalan. Tadi gue udah bilang kan, gue sering banget dulu tuh bikin channel YouTube. Kemudian gue karena malu, karena takut sama pendapat orang lain, gue berhenti. Gue hapus videonya, gue hapus channelnya. Dah. Tiba-tiba ketemu niche baru lagi, gue bikin channel baru lagi, gue bikin video baru lagi, dan terus. Dan hal-hal gak konsisten itu yang ngebikin gue kayaknya gak berkembang di saat itu. Sama, pas di SMA, gue mencoba untuk konten bahkan seputar tips and trick, belajar, kreativitas. Dan di masa ini, di masa SMA maksudnya ya, gue ngebangun kelompok YouTuber istilahnya, karena terdiri dari teman-teman gue yang juga suka konten. Namanya adalah Kosan Live, Lika-liku 5 Laki. Link ada di deskripsi. Sebagai director dan juga writer, di situ gue belajar banyak banget soal kepemimpinan, gue belajar soal komunikasi, gimana caranya gue bisa menghantarkan apa yang ada di kepala gue kepada teman-teman gue semua. Dan dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan, ya kalau alasan aja kali ya, keterbatasan alat, ya akhirnya ya hasilnya ya terbaik yang kita bisa deliver, yang kita bisa sampaikan kepada penonton gitu. Ya walaupun subscriber dan yang nge-likes juga orang tua juga gitu, teman-teman deket kita juga gitu. Dan di situ ya mungkin adik kelas gue tahu, terus angkatan gue tahu, dan di situ gue ampun gue malu banget, bahkan sampai saat ini gue kadang masih ngerasa malu gitu. Tapi nggak apa-apa, karena itu akhirnya jadi pembelajaran, banyak buat pembelajaran. Di situ gue juga belajar gimana sih tampil memalukan depan orang tuh gimana. Dan tampil memalukan ternyata nggak semenyedihkan itu gitu teman-teman. Ternyata ketika gue melakukan hal memalukan nih, untuk melakukan hal komedi, ya contoh aja semua artis-artis atau public figure yang berkecimpung di dunia komedi itu kan mereka menertawakan diri sendiri, menertawakan orang lain. Mungkin terlihat memalukan bagi kita yang pengennya biasa-biasa aja, pengennya yang terbaik, perfeksionis, pengen terlihat wah keren di depan orang lain gitu kan. Tapi kadang itu seru loh, kadang-kadang seru, karena ternyata pikiran orang itu atau fokus orang itu ternyata dunia nggak berputar di sekitar kita gitu kan. Ternyata ketika kita memalukan tadi, ya orang ketawa, orang seru, lucu banget, lucu banget. Tapi cuma sesaat doang, cuma sebentar doang. Habis itu ya 10 menit lagi, 5 menit lagi, atau sehari kemudian dia bakal lupa, dan ya udah biasa aja lagi sama kalian ketika ketemu. Dan dengan berbagai keseruan, drama, dan kebersamaan, Kosan Live terus berkembang dan bertumbuh baik hingga sekarang. Pertanyaannya, kenapa gue bikin channel baru? Kayaknya gue udah ngomong deh. Oke, jujur, setiap orang punya hobi, passion, atau target tertentu dalam melakukan sesuatu hal. Dan bagi gue yang masih dalam proses pencarian makna, kayaknya ngelakuin hal ini itu seru tadi kan, udah bilang, dan positif gitu. Tentu gak bisa bohong kalau saat ini per 19 Februari 2024 video ini dibuat, gue masih butuh duit, gue masih butuh relasi, gue masih butuh pengetahuan, gue masih butuh pengalaman, gue masih butuh banyak hal, gue masih banyak buat kekurangan sebagai anak muda yang pengen hidupnya sempurna, pengen hidupnya keren, pengen hidupnya jadi sesuatu legenda, jadi suatu cerita yang dapat dikenang oleh banyak orang gitu. Jujur gue banyak buat kekurangannya, dan itu semua perlu usaha untuk memperbaikinya. Itu perlu usaha, itu perlu aksi untuk bisa ditingkatkan. Nah, channel ini adalah salah satunya. Semoga aja gue bisa konsisten dan terus menjaga komitmen gue untuk terus melanjutkan konten ini. Mungkin gue akan menargetkan seminggu 2 kali konten video. Dan terus disiplin membangun channel ini dengan komitmen menjadi lebih baik. Gue harap dengan
pokoknya gue berharap teman-teman semoga dengan channel ini gue bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan jujur sampai saat ini pun ya walaupun ketertarikan gue di niche pengembangan diri ini menjadikan perjalanan bagi gue sendiri gitu. Dan jujur teman-teman, gue masih pemula dan sangat-sangat pemula di dalam dunia ini, gak kayak Bang Zahid Ibrahim atau Bang Akbar Abi dan lain-lain dan orang-orang self development keren lainnya. Gue nggak sekeren mereka, gue belum sekeren mereka, dan saat ini gue masih bahkan memanage waktu masih kurang, gue masih sering mager-mageran, gue masih rebahan, gue masih jadi beban orang tua karena mungkin secara finansial ya, karena gue masih bayar UKT, belum bisa bayar UKT segede gaban itu. Dan gue berharap dengan dengan channel ini gue bisa mungkin dapat ya jujur-jujuran ya, semoga ada AdSense, ada endorse ya kan. Aduh aneh banget, tapi nggak apa-apa, it's okay. Gue malu sumpah, tapi ya gue perlu duitnya, gue perlu konten ini supaya gue bisa meningkatkan diri gue sendiri dan semoga bisa meningkatin kalian gitu kan, semoga gitu. Dan ya kalian bisa dengerin konten gue di dalam bentuk audio di podcast Catatan Sang Terundung juga bisa. Dan kalian juga bisa baca blog gue, website-nya gue taruh di link deskripsi. Well, gue harap semoga kita bisa bareng-bareng jadi lebih baik, jadi pribadi yang lebih mandiri, jadi pribadi yang lebih hebat. Kata-katanya gini, semoga kita bisa jadi lebih baik, tumbuh lebih kuat. Keren banget. Oke sih. Bye bye.